Perkenalkan, nama saya Irmadia Ramadanti dari kelas D1 PGMI dengan NIM 201101040026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bangun ruang. Apa ada yang tahu apa sih bangun ruang itu? Bangun ruang adalah sebuah benda yang diklasifikasikan yang memiliki volume, isi, dan memiliki 3 komponen penyusun berupa sisi, rusuk, dan juga titik sudut. Nah, dan bangun ruang ini juga disebut sebagai bangun 3 dimensi, yang mana dapat dilihat dari sisi manapun, seperti itu. Nah, langsung saja kita akan membahas mengenai satu persatu bangun ruang. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai balok. Pada balok ada 2 sisi yang berbentuk persegi panjang dan ada 2 sisi yang berbentuk persegi. Nah, berbeda halnya dengan kubus. Kubus ini semua sisinya sama besar. Nah, untuk balok di sini ada yang berbentuk persegi, yaitu di BC, GF, dan juga AD, HE. Nah, sedangkan yang berbentuk persegi panjang ada AB, FE, dan juga CD, GH. Seperti itu, teman-teman. Nah, di dalam balok ada 6 sisi dengan bentuk persegi dan 4 berbentuk persegi panjang. Nah, bidang alasnya dari balok ini ada ABCD yang ini berbentuk persegi panjang, sedangkan bidang atasnya yaitu EF, GH, dan juga bentuknya persegi panjang. Nah, sisi tegak lurusnya itu ada AB, FE, dan juga ada CD, GH, seperti itu. Nah, kubus ini memiliki 8 titik sudut. Apa saja sih? Yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, semua ini merupakan titik sudut. Nah, juga memiliki 4 diagonal ruang, yaitu AG, AG, BH, B, dan H, dan juga ada CE dan DF, CE dan DF. Nah, ini yang dinamakan dengan bangun ruang atau diagonal ruang. Nah, yang selanjutnya itu juga memiliki 6 bidang, yaitu AC, BD, EF, FH, AF, BE, DG, AH, dan juga DE, BG, dan CF. Nah, seperti itu. Nah, bangun ruang yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu bangun ruang prisma. Nah, bangun ruang ini memiliki bagian alas dan atas yang sama, yaitu ini. Ini bagian alas, ini bagian alas, dan ini bagian atasnya, sama dengan halnya atas dan bawah, seperti itu. Dan juga prisma memiliki sisi yang tegak dengan bentuk persegi panjang, jajar genjang, dan persegi. Nah, ini ada jajar genjang nih. Ini ada bentuk seperti ini. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat contohnya ya, teman-teman. Nah, ini juga memiliki beberapa macam. Berdasarkan pada bentuk alas dan atapnya, maka bangun ruang prisma dibagi menjadi prisma segitiga, prisma segi 4, dan juga ada prisma-prisma yang lainnya seperti ini. Nah, jika dilihat dari komponen tegak rusuknya, maka prisma dibagi menjadi 2, yaitu ada prisma tegak dan ada prisma miring. Macam-macam bangun ruang selanjutnya yaitu ada bangun ruang bola.
Bangun ruang ini termasuk ke dalam pengertian dari bangun ruang sisi lengkung, karena ini semuanya bersisi lengkung ya teman-teman. Bola ini hanya akan dibatasi oleh satu bidang lengkung. Nah, definisi bangun ruang bola diartikan sebagai setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengahnya. Di sini garis tengah ya teman-teman. Di sini ada jari-jari dan juga ada diameternya, dan juga ini ada titik tengahnya. Nah, ciri bangun ruang bola adalah tidak memiliki rusuk, tidak memiliki titik sudut, diagonal bidang dan bidang diagonal. Nah, sisi bola disebut juga dengan dinding. Komponen yang khas di dalam bangun ruang bola adalah jari-jari dan diameternya. Ini ya teman-teman. Jari-jari merupakan jarak dari dinding bola ke titik pusat, sedangkan diameter adalah jarak dari satu dinding bola ke dinding bola lainnya melewati titik pusatnya. Nah, selanjutnya nih saya akan menjelaskan mengenai bangun ruang tabung. Bangun ruang ini adalah bangun ruang yang memiliki sisi lengkung yang terdiri dari tutup dan alas berbentuk lingkaran berukuran sama dan sisinya dilingkari dengan persegi panjang. Nah, ini ada sisi yang ala atapnya dan juga ini sisi alasnya. Ini dari titik sini sampai ke bawah ini yang namanya rusuk, sedangkan yang menyelimuti ini adalah namanya selimut, dan juga di sini ada jari-jarinya. Dan dari hubung ke sini ini berarti namanya diameter. Nah, ciri-ciri ruang tabung ini tidak memiliki titik sudut, diagonal bidang, dan diagonal ruang. Sisi bangun ruang tabung terdiri dari 3 sisi, yaitu 2 sisi lingkaran dan 1 sisi persegi panjang. Ini sisi lingkarannya ada 2 untuk atap dan alasnya, sedangkan persegi panjangnya ada di sini. Nah, tinggi tabung ini ditentukan berdasarkan jarak antara titik pusat bidang lingkaran alas dan lingkaran atas, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kubus. Nah, kubus ini adalah bangun ruang yang memiliki sisi datar yang memiliki 6 sisi, berwujud persegi dengan ukuran yang identik. Nah, kubus merupakan bentuk istimewa dari sebuah prisma segi 4 karena sisi, alas, dan atasnya semua memiliki ukuran yang sama. Nah, ukuran antara A, B, C, D, E, F, G, H ini semua ukurannya sama. Seumpama nih ukurannya 10 cm, berarti semua sisinya yaitu berukuran 10 cm. Nah, ciri bangun ruang ini memiliki 12 rusuk yang sangat panjang, 8 titik sudut, dan 12 bidang diagonal, dan 4 diagonal ruang. Nah, selanjutnya setelah kubus nih ada apa ya? Yaitu ada kerucut. Nah, kerucut ini adalah sebuah bangun ruang yang memiliki sisi lengkung yang tersusun dari alas berbentuk lingkaran. Ini alasnya berbentuk lingkaran dan atasnya berbentuk kerucut. Nah, ciri dari bangun kerucut ini hanya memiliki 2 sisi, yaitu 1 titik sudut dan tidak mempunyai rusuk diagonal bidang dan bidang diagonal sama sekali. Seperti itu. Selanjutnya nih, setelah ada balok, kubus, tabung, bola, limas, bahkan yang terakhir itu ada namanya limas. Limas merupakan bangun ruang sisi datar yang tersusun atas sebuah alas berbentuk segitiga dengan sisi tegak berbentuk segitiga yang saling bertemu
di satu titik atas. Ini segitiga yang bersatu satu titik atas. Seperti itu. Alas limas dapat berbentuk berbagai macam seperti segitiga, segi empat, dan lain sebagainya. Berdasarkan bentuk alasnya, limas terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu limas segitiga, limas segi empat. Nah, ciri-ciri limas ini tersusun dari 8 rusuk, 5 sisi, dan 5 titik sudut. Nah, seperti itu macam-macam dari bangun ruang. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.